Bab 711, Ide Hantu dan Kekuatan Absolut. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tawa arogan Zhang Yu dapat dikatakan telah membunuh Ma Hao, tetapi dia telah kalah, dan sekarang tidak ada yang perlu dikatakan. Saya sangat marah sehingga saya mengambil pakaian saya dan menatap Zhang Yu dengan tajam, berbalik dan pergi. Tunggu, Saudara Hao, Zhou Jin tiba-tiba berkata saat ini. Ma Hao berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat Zhou Jin dengan tatapan aneh, tidak tahu apa yang dia perintahkan untuk dilakukannya. Zhou Jin malah menatap Zhang Yu saat ini, dan berkata, permainan ini belum berakhir. Karena saya juga bermain 10 juta. Tentu saja itu harus dihitung sebagai saya. Meskipun Anda memenangkan Saudara Hao, tetapi tidak memenangkan saya, jadi kita harus adil. Petik 2. Mata Ma Hao berbinar ketika mendengar itu. Ya, Anda harus tahu bahwa anak ini bernama Zhang Yu, karena dia telah bermain melawannya sekali, kebugaran fisiknya dapat dikatakan telah jatuh dengan buruk. Sekarang jika Zhou Jin naik untuk membandingkannya, dia akan menang jika dia tidak bisa melakukannya. Dan jika Zhou Jin menang satu sama lain, pada akhirnya, siapapun yang menang adalah sama dengan Zhou Jin. Dalam hal ini, 30 juta tidak akan kembali ke tangan keduanya. Zhou Jinlah yang menanggapi dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata, ya, permainan ini adalah permainan kita bertiga. Meskipun aku kalah darimu, itu tidak berarti bahwa Zhou Jin juga kalah darimu. Jadi demi keadilan untuk alasan ini, dia juga harus memiliki kesempatan. Zhang Yuanyan berkata bahwa wajahnya agak jelek. Tampaknya Zhou Jin tidak akan membuat trik seperti itu, dan berkata, anak baik. Kamu berani bermain mendung. Zhou Jin menatap wajah Zhang Yu, dan secara alami tersenyum bangga, dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Karena aku juga mengambil uang untuk berpartisipasi, adalah normal bagiku untuk memiliki salinan. Orang-orang di sekitarku juga melihat orang-orang yang bersemangat dengan mata besar dan mata kecil. Aku merasa bahwa Zhou Jin benar-benar cukup untuk menghitung. Begitu dia melihat Zhang Yu kehabisan tenaga, dia berkata bahwa dia harus berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa orang lain salah. Hanya saja Zhang Yu tidak memikirkan detail ini di awal, jika tidak, situasi saat ini tidak akan begitu tidak menguntungkan. Zhang Yu juga tahu apa yang dikatakan orang lain. Bahkan jika dia enggan, dia hanya bisa mengenalinya dengan menutup hidungnya. Memikirkan hal ini, kembalilah ke tempat dudukmu. Melihat Zhou Jin dengan pandangan jelek. Zhou Jin mencibir dan melepas mantelnya dan meletakkannya di samping. Sebenarnya, Zhou Jin sama sekali bukan pria yang kuat, dan dia memiliki sedikit kebugaran pada hari kerja. Dia mungkin mengatakan bahwa kekuatannya jauh dari lawan Zhang Yu dan Ma Hao. Untungnya, Zhang Yu sekarang terlalu lelah secara fisik, dan dia dapat memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memenangkan kembali sejumlah besar 30 juta. Zhou Jin duduk di kursi yang diduduki Ma Hao, mengulurkan tangannya dan memegang Zhang Yu. Zhang Yu mencibir saat ini, dan berkata, wah, apakah kamu menyesal telah menggunakan cara yang tidak sedap dipandang seperti itu? Zhou Jin tersenyum bangga, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Karena aku juga mengambil uangnya, mengapa tidak menjadi bagianku? Untuk disalahkan, kamu menyalahkanmu karena tidak menjelaskannya di awal. Salahkan aku, pahamilah. Zhang Yuleng bersenandung dan berkata, oke, aku akan membiarkanmu menjadi gila untuk sementara waktu, dan menunggu akhir permainan, kamu akan tahu bahwa kamu tidak bisa naik ke panggung dengan otakmu sendiri. Zhou Jin mencibir dan berkata, aku tidak punya kekuatan. Kita hanya tahu setelah membandingkan. 3, 2, 1, mulai. Kata-kata dua orang itu jatuh. Pada dasarnya pada saat yang sama, Zhou Jin dapat mengatakan bahwa dia telah memberikan semua kekuatannya. Meskipun dia juga tahu bahwa pergelangan tangan bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi situasi ini sudah menjadi musuh dari musuh, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Jadi Zhou Jin benar-benar memiliki sedikit keunggulan hampir di awal, secara bertahap menempatkan Zhang Yu di bawahnya. Ketika Ma Hao sangat bersemangat, dia segera mulai menyemangati Zhou Jin, berharap dia dapat memutuskan hasilnya dalam satu gerakan, dan mendapatkan bocah bau yang membuatnya merasa gatal ini. Zhou Jin berusaha sekuat tenaga. Pihak Zhang Yu masih menggertakkan giginya.
Harus saya katakan bahwa semangat Zhang Yu yang seperti Xiao Qiang ini membuat penonton di sekitarnya kagum. Faktanya, sebagai lawan, tampaknya Zhang Yu memiliki keuletan yang begitu kuat, dan pada saat yang sama, dia adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Inilah sebabnya, meskipun Zhou Jin dapat menghitung, dia tetap tidak dapat menang dengan pikirannya. Bagaimanapun, kekuatan absolut juga merupakan sumber daya penting dalam konfrontasi antar manusia. Zhou Jin segera menemukan bahwa situasinya sama dengan Ma Hao. Meskipun dia memiliki sedikit keunggulan, dia tidak dapat terus memperluas keunggulannya. Ini juga membuatnya sangat cemas. Dia juga memahami kesulitan Zhang Yu. Tidak heran bahkan lawan yang kuat seperti Ma Hao tidak dapat mengalahkan bocah lawannya. Level ini, yang jarang dia latih, bahkan lebih sulit. Itu besar. Zhou Jin memikirkan hal ini, dan sangat menyesal bahwa pada awalnya, dia tidak diam-diam memakan sisa steroid tersebut. Jika dia memakannya terlebih dahulu, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan bajingan yang dibencinya. Zhang Yu dan Zhou Jin sempat tarik-menarik selama beberapa waktu. Akhirnya, dengan senyum bangga Zhang Yu, Zhou Jin mulai berubah dari keuntungan menjadi kerugian. Ekspresi Ma Hao juga berubah dari kegembiraan menjadi kekecewaan. Meskipun kebugaran fisik Zhang Yu telah mencapai batasnya, kebugaran fisik Zhou Jin sama sekali tidak dapat mencapai tahap itu. Faktanya, bahkan jika Zhou Jin memiliki setengah kekuatannya, permainan ini sudah berakhir. Sekarang tampaknya, hari ini, aku telah kalah di pihakku. Meskipun Zhang Yu akhirnya lelah dan berkeringat, tetapi masih mengandalkan kekuatan terakhirnya, dia akhirnya mengalahkan pergelangan tangan Zhou Jin di atas meja dan memenangkan kemenangan lagi. Zhang Yujian akhirnya mengalahkan Zhou Jin, dengan senyum bangga, terengah-engah, bagaimana. Sudah kubilang, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak ide hantu, itu tidak berguna, karena kamu tidak ada kekuatan. Jadi kamu tidak bersenang-senang. Zhou Jin jelek menghadapi ejekan arogan lawan. Dia pikir dia punya kesempatan untuk mengalahkan pihak lain, tetapi dia akhirnya kembali. Tampaknya dia telah kehilangan jutaan dolar hari ini. Zhang Yu menyeka keringat di wajahnya, dan menatap Ma Hao dengan malu, dan tersenyum bangga, aku menang. Jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat terus memiliki kesempatan di masa depan. Tidak peduli berapa kali kamu datang, aku akan selalu bersamamu. Kamu bermain sampai akhir, hehehehe. Sikap Ma Hao dapat dikatakan meledak dengan Zhang Yu, tetapi dia tidak punya cara, karena dia dan Zhou Jin dapat dikatakan bergiliran untuk saling mengalahkan, jadi tidak masuk akal untuk naik lagi. Aku hanya bisa mengakuinya. Memikirkan hal ini, Ma Hao bersenandung dengan marah, nak. Kamu ingat, balok ini diselesaikan oleh kami. Sekarang kamu akan bangga padanya selama 2 hari. Aku akan menemukannya cepat atau lambat. Setelah mendengarkan kata-kata kasar dari yang lain, Zhang Yu mencibir dengan ekspresi yang tidak bermoral, berkata, aku kalah. Aku sangat berani. Jika kamu mengatakan ini, kamu tidak merasa malu. Kita tidak perlu menunggu sampai kita memiliki kemampuan, itu bajingan atau kuda. Tarik keluar sekarang. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, jangan menyombongkannya. Lihatlah kamu seperti beruang. Aku pikir itu hanya untuk membiarkan kalian berdua pergi bersama. Kamu tidak berani. Cepat dan dapatkan kamu. Petik 2. Kesombongan wajah Zhang Yu tidak memiliki garis bawah, dan dia tidak akan mempermalukan. Secara alami, Ma Hao dan Zhou Jin marah. Keduanya telah kehilangan begitu banyak uang, dan kemarahan di hati mereka ditekan secara paksa. Zhang Yu juga berani berbicara ke arah yang berlawanan, yang hanya menipu orang terlalu banyak. Wah, kamu terlalu sombong. Ma Hao menunjuk hidung Zhang Yu dengan marah, ini yang kamu katakan. Kita berdua pergi bersama, kamu tidak takut, kan? Kalau begitu kita akan bermain ronde lagi, siapa yang takut siapa yang bajingan. Zhang Yu mendengar beberapa kata dan merasa bahwa dia mungkin sedikit salah, dan buru-buru berkata, ayo dan ayo. Tapi yang kukatakan adalah bahwa kalian dapat bergiliran, tetapi aku tidak mengatakan kalian dapat pergi bersama. Ma Hao mendengar ini dengan marah, bajingan. Anakmu benar-benar ingin berbicara tidak relevan. Apakah kamu pikir ada yang salah dengan telingaku? Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhou Jin dan berkata, Zhou Jin baru saja mendengarmu tidak? Apakah dia mengatakan kita bisa pergi bersama? Petik 2. Aku juga mendengarnya, kata Zhou Jin, dan juga memberitahu Zhang Yu, dengan dingin, nak.
Jika kamu masih seorang pria, yang terbaik adalah berani melakukannya, aku akan mengagumi sedikit keberanianmu. Jika kamu ada di sana anak laki-laki itu ingin mengakui bahwa dia bukan seorang pria, maka kamu mengakui bahwa kamu adalah bajingan di depan semua orang. Kedua saudara kita akan melihatmu tanpa peduli padamu. Lepaskan kudamu. Semua saat kau kentut, Zhang Yuanyan sangat marah dan berkata, turun dari telur ibumu. Kau bajingan. Ya, aku baru saja mengatakan itu, bagaimana dengan itu? Hanya 10 juta, aku tidak mampu membelinya. Oke, ayo datang lagi satu permainan, satu orang masih 10 juta. Siapa yang tidak berani, siapa yang tidak punya anak asteris? Hidup ini bajingan. Orang-orang di sekitar pada dasarnya tercengang ketika mereka melihat ini. Apa maksudmu? Aku tidak menyangka beberapa orang bertaruh pada satu permainan sekarang. Bukankah 30 juta perjudian cukup gila? Bertaruh 30 juta lagi. Ini tidak gila, ini adalah kegilaan kolektif. Sukian bahkan bertaruh pada Zhang Yuseng ketika dia marah. Dan kali ini, pikiranku terbakar, jadi kita harus membuat lelucon tentang 1 lawan 2. Kali ini menjadi jelas bahwa aku terjebak dalam perangkap, bagaimana ini bisa terjadi. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Zhang Yu, jangan terlalu impulsif. 2-1 sama sekali tidak adil bagi Anda dan tidak dapat menjanjikannya. Zhou Jin berkata dengan tidak senang, saya bilang, Ketua Su. Anda bukan pihak dalam masalah ini. Ini masalah di antara kita. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Ma Hao juga tidak senang ketika mendengar kata-kata itu, Ketua Su. Kita berdua baru saja kehilangan 20 juta sekaligus, dan kita tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, jelas bahwa dia sendiri yang menyetujui kita terlebih dahulu, dan kita juga tidak memaksanya untuk setuju. Ya, dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa kita harus menyalahkan kita karena bersikap tidak adil? Sukian mengerutkan kening dan berkata, kalian bertanya. Tidak ada yang namanya 1 lawan 2. Ini sama sekali bukan permainan, sama sekali tidak adil. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Zhou Jin berkata dengan tidak bermoral, jika Anda yang harus disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Karena semua orang sudah dewasa, tentu saja Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Semua orang benar, secara alami mendorong masalah ini ke semua orang di sekitar. Semua orang di sekitar saya mendengar ini dan saling memandang. Dapat dikatakan bahwa mereka juga menatap dengan mata kecil. Meskipun semua orang di sekitar mereka merasa bahwa situasi telah berkembang hingga saat ini, kebenarannya agak tidak dapat dijelaskan. Tetapi bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, menggantung tinggi, tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan. Saya hanya melihat orang-orang yang lewat dengan bersemangat, dan jika itu ramai, saya tidak akan pernah berpartisipasi di dalamnya. Jadi tidak ada seorang pun di sekitar, tidak ada yang berbicara, hanya berdiri diam, memperhatikan beberapa orang dengan bodoh. Melihat semua orang di sekitar diam, Zhou Jin hanya bisa melihat Zhang Yu lagi dan mencibir, nak. Jika kamu benar-benar seorang pria, jangan terintimidasi. Kami berdua melawanmu, kami semua siap menang dan kalah, 20 juta di satu sisi. Apakah kamu berani? Ketika Ma Hao mendengar matanya berbinar, dia buru-buru berkata, ya. Satu permainan akan diputuskan. Di satu sisi, 20 juta, aku tidak berani menjadi bajingan. Tetapi kamu baru saja mengatakannya. 2 juta, Zhang Yuanyan terkejut dengan sorot matanya. Tampaknya dia juga bingung dengan situasi ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Sukian marah ketika mendengar kata-kata itu, apa yang kamu bercanda? Sangat tidak adil jika 2 lawan 1, dan kamu perlu bertaruh 20 juta. Kamu bisa mengatakannya. Melihat ini, Jiang Chengxuan juga merasa bahwa Matu SD terlalu banyak menipu, dan berkata, kalian berdua terlalu berlebihan. Jelas, bukan lawan Xiao Zhang yang kamu lawan sendirian, jadi kamu ingin menangkap masalah bahasa orang, tetapi juga ingin berjudi. Banyak uang, ini sama sekali tidak adil. Betapa tidak adilnya. Zhou Jin mendengar kata-kata itu dan menatap Jiang Chengxuan. Pertandingan terakhir adalah pertandingan round robin untuk kita bertiga. Itu adalah 2 kemenangan dalam 3 babak. Tentu saja, investasi dihitung sebagai 3. Kali ini kita 2 lawan 1 dan satu hasil akhir ditentukan oleh 2 kontribusi. Ini adalah logika normal. Bagaimana bisa dikatakan tidak adil? Selain itu,
bukankah kamu penjamin pertandingan ini? Jadi siapapun dapat berbicara tentang masalah ini, tetapi kamu berbicara, maka itu tidak pantas. Pikirkan tentang siapa kamu. Ma Hao tersenyum bangga ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku berkata Chen Xuan. Zhou Jin benar, dan itu semua adalah masalah di antara orang-orang kita. Lebih baik bagi kita untuk memutuskan sendiri. Setelah itu, dia melihat lagi. Xiang Zhangyu berkata, Men, pada akhirnya, apakah kamu ingin memilih untuk berbicara, atau apakah kamu ingin menjadi bajingan dengan ekor di masa depan? Kamu harus memikirkannya, jangan menyebarkannya keluar, itu bahkan lebih buruk. Zhou Jin juga menatap Zhang Yu saat ini, nak, cepatlah putuskan. Dia laki-laki, jangan berlarut-larut. Tidak mungkin, beri aku kata-kata yang bagus. Zhang Yu mendengar dengusan dingin dan berkata, tidak ada. Bahkan jika aku menjanjikanmu 2:1. Tapi aku tidak menjanjikanmu 20 juta banding 20 juta. Kurasa itu seperti awalnya, 1 orang 1010.000. Total 30 juta bonus itu adil. Orang-orang di sekitar Zhang Yu juga mulai bermain taiji, tentu saja mereka juga berbisik. Sebenarnya, semua orang sekarang memiliki akun yang jelas. Zhang Yu berjanji untuk mengambil 2:1. Dia sudah tertangkap oleh kuncir dan mengikuti kematiannya untuk menghadapi hidupnya. Dia mampu mengambil 10 juta yuan untuk membawa dirinya ke tingkat berikutnya. Dia jelas telah banyak menderita. Sekarang aku ingin dia bertaruh 20 juta sekaligus, bukankah itu memperlakukannya sebagai orang bodoh? Lelucon, bagaimana ini bisa dijanjikan? Zhou Jin mendengar argumen itu dan berkata, awalnya tidak sama seperti sekarang. Dan saya telah mengatakan bahwa pada awalnya itu adalah pertandingan 3 pertandingan. Tentu saja, uangnya harus dibagi menjadi 3. Sekarang ini adalah permainan yang ditetapkan, itu dibagi menjadi 2. Itu juga logika normal. Mengapa Anda mengatakan itu tidak adil? Petik 2. Zhang Yuanyan sangat marah dan mati, kentut yang adil. Jika kalian berdua memperlakukan saya satu persatu, bonus akan dianggap sebagai satu bagian. Ini hanya memanfaatkan saya. Apakah Anda akan menjadi idiot? Jika saya katakan, kalian berdua akan bernilai 4.000-10.000, saya memiliki 20 juta sendiri, dapatkah Anda setuju? Sungguh lelucon. Petik 2. Ma Hao dan Zhou Jin saling melirik saat ini, dan sedikit cahaya bersemangat muncul di mata mereka pada saat yang sama, dan berkata dengan keras, berbicara. Kami berjanji. Zhang Yuanyan mengikuti dengan tatapan kusam. Melihat ekspresi itu tampaknya bereaksi, dan dia tampaknya bersalah lagi. Semua orang di sekitar mereka melihat kejadian ini dan menggelengkan kepala mereka. Oke. Aku belum pernah melihat hal konyol seperti ini sebelumnya. Sekarang ini benar-benar membuka mata. Jelas situasinya sudah sangat merugikan dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia malah menggali lubang yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Tampaknya pepatah lama benar-benar terjawab, orang yang terlalu banyak bicara dan kehilangan mulutnya, yang suka mulut patah, sama sekali tidak punya masa depan. IQ terkadang tampak sangat menyakitkan. Semua orang di sekitarnya terus-menerus menggelengkan kepala. Zhang Yu tentu saja canggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku telah tertangkap oleh bebek sekarang, bahkan jika aku ingin menyesalinya, sudah terlambat. Baik Ma Hao maupun Zhou Jin takut dengan perubahan heksagram Zhang Yu, dan segera mulai menghasilkan uang untuk Jiang Chengxuan. Zhou Jin tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya mengambil 10 juta yuan. Bagian yang buruk tetap dibayar oleh Ma Hao. Segera, Jiang Chengxuan sekali lagi menerima total 40 juta jumlah besar dari keduanya, dan pada saat yang sama secara resmi dijadwalkan untuk permainan kedua. Su Qian hanya bisa menghela nafas saat ini, dan benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Sekarang semuanya telah berakhir, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tampaknya Zhang Yu jauh kurang cerdas dari yang dia bayangkan. Meskipun dia memiliki bakat yang sangat berlebihan dalam musik, dia tampaknya memiliki kekurangan bawaan dalam IQ, dan sulit untuk mengumpulkan lusa. Ma Hao dan Zhou Jin menyelesaikan transfer, yang juga merupakan ekspresi kegembiraan. Meskipun mereka kehilangan 20 juta satu sama lain di awal hari ini. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa pihak lain begitu mati otak sehingga mereka mengirim 20 juta yuan kembali ke dua orang sekaligus. Itu hanya kesedihan dan tidak ada gerakan, tetapi bin bak lengket jatuh dari langit. Zhou Jin teringat steroid di kotak rokoknya,
matanya berputar, dan dia langsung berpura-pura batuk parah. Melihat ini, Ma Hao berkata dengan ekspresi cemas, Zhou Jin. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak merasa sehat? Zhou Jin menopang dadanya, berpura-pura sedikit mengi, dan menggerakkan beberapa otot bagian bawah, dan berkata, aku masuk angin akhir-akhir ini. Aku batuk. Tunggu sebentar, aku akan membeli sebotol air dan minum obat batuk. Mengikuti, mengedipkan mata pada Ma Hao. Ma Hao bukan orang bodoh. Ketika dia melihat orang lain, dia langsung ingat bahwa Zhou Jin memiliki steroid di sakunya. Tiba-tiba hatinya senang, diam-diam, masih hantu anak ini. Kemudian buru-buru berkata, ayo, tubuh itu penting. Zhou Jin mengangguk, berbalik dan berjalan menuju supermarket di bandara. Semua orang di sekitarnya melihat mata yang sedikit besar. Apa-apaan ini? Obat apa yang harus aku minum ketika aku begitu gugup? Zhang Yu melirik ke belakang Zhou Jin, dan sudut mulutnya menampakkan seringai yang membuatnya sulit untuk membuat perbedaan. Zhou Jin mengeluarkan steroid dari kotak rokok di tengah jalan dan menjatuhkannya ke dalam mulutnya. Agar tablet tersebut berefek secepat mungkin, dia menggigit tablet itu dengan getir dan akhirnya membeli sebotol air untuk meminumnya. Mengikutinya beberapa saat, dia merasa bahwa setelah obatnya mulai berefek, dia merasakan tubuhnya, dan kemudian dia kembali ke meja panjang dengan percaya diri. Ma Hao melihat Zhou Jin dengan senyum percaya diri, dan tentu saja tahu bahwa dia telah meminum obatnya, dan dia secara alami sangat senang. Dia duduk di sebelah Zhang Yu dan tersenyum percaya diri, wah. Ayo pergi. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Zhou Jin, tersenyum sedikit, dan berkata, bagus. Setelah minum obat, dia terlihat lebih energi daripada sebelumnya. Zhou Jin merasa bahwa pihak lain sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia tidak melakukan apa yang dia pikirkan dan tersenyum tanpa kritik, berkata, jika bukan karena aku hari ini, aku akan mengalahkanmu untuk pertama kalinya. Bagaimana kamu bisa membiarkan kesombonganmu sampai sekarang? Zhang Yu mendengar ini, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang sangat lucu, hehehe. Dia bahkan tertawa, tidak tahan. Ma Hao dan Zhou Jin sedikit berbulu oleh Zhang Yu, dan kemudian mereka merasakan semacam kejengkelan. Apakah kamu ingin membandingkannya? Ma Hao tersentak. Zhou Jin juga berkata dengan wajah jelek, aku ingin tertawa dan menunggumu cukup tertawa setelah kamu kalah. Cepat dan mulai. Zhang Yuanyan berhenti tertawa, menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, dan meletakkan sikunya di atas meja lagi. Ma Hao bersenandung dingin, dan mengulurkan tangannya untuk menahan Zhang Yu. Zhou Jin juga berjalan mendekat, memegang meja dengan satu tangan, dan memegang tangan lainnya dengan kedua tangan. Dengan cara ini, situasi 2 lawan 1 telah terbentuk, dan 3 orang mulai saling berhadapan. 3, 2, 1, ayo mulai. Pada saat ini, Ma Hao dan Zhou Jin dapat dikatakan 2 lawan 1, bekerja sama. Steroid di dalam kedua orang itu juga menghasilkan kekuatan besar, yang mengalir di sepanjang pembuluh darah tubuh, mengalir keluar ke lengan dan pergelangan tangan. Keduanya berencana untuk membunuh Zhang Yu dengan satu pukulan, biarkan dia tahu bahwa kemarahan itu menyinggung 2 orang pada saat yang sama. Tetapi yang tidak diharapkan keduanya adalah bahwa setelah kekuatan besar ini mengenai lengan Zhang Yu, itu tidak menghasilkan efek sedikit pun. Lengan Zhang Yu seperti batang besi, dan dia tidak bergerak sama sekali. Mereka berdua merasa sedikit tidak percaya ketika mereka melihat ini. Bagaimana mungkin? Anda perlu tahu bagaimana 2 kekuatan besar seperti itu mengenai lengan yang lain bersama-sama. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki efek sama sekali? Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini jauh lebih buruk daripada efek dari 1 orang di babak terakhir. Pada saat ini, Zhang Yu tidak lagi dapat menyembunyikan senyumnya, hehehehe. Kalian memiliki kemampuan ini, berani menantangku. Itu benar-benar di luar kendali kalian. Ma Hao tentu saja tercengang. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Zhou Jin telah menemukan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tetapi tanggapannya cepat, dan dia segera meraih tangan yang lain. Untuk mengetahui bahwa ketika beberapa orang mulai, mereka tidak mengatakan rincian aturan permainan, mereka juga tidak mengatakan bahwa 1 orang tidak dapat menggunakan 2 tangan, selama mereka dapat saling menang, saya punya banyak alasan di sini, tidak untuk kalah. Penampilan Ma Hao juga mencerminkan bahwa dia segera mengangkat tangannya yang lain ke atas, 2 orang dengan 4 tangan melawan 1 tangan Zhang Yu, mereka ingin memutuskan kemenangan sesegera mungkin dengan serangan mendadak ini.
Biarkan pihak lain tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Ketika semua orang di sekitarku melihat kerutan pada saat yang sama, dua kata segera muncul di hatiku, tidak tahu malu. Orang-orang di sekitar tempat kejadian pada dasarnya telah memakukan tanda tak tahu malu pada hari Selasa. 4 tangan dapat digunakan untuk 1 orang, bahkan hal-hal semacam ini dapat dilakukan, dapat dikatakan bahwa 2 orang tidak memiliki konsep malu. Apa yang tidak diharapkan orang-orang di sekitar adalah bahwa meskipun Ma Hao dan Zhou Jin semuanya berada di 1 tangan, mereka bersatu dan mengeluarkan semua kekuatan mereka. Bahkan seluruh orang Zhou Jin akan bangkit. Tetapi masih tidak dapat menggerakkan lengan Zhang Yu bahkan sedikit pun. Orang-orang di sekitar melihat ekspresi terdistorsi Ma Hao dan Zhou Jin terlebih dahulu, dan kemudian melihat ketenangan wajah Zhang Yu. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun mengetahuinya. Anak ini memakan babi dan harimau sejak awal. Dan di permainan terakhir, dia mencoba yang terbaik, berkeringat di wajahnya, dan akhirnya memenangkan permainan. Dia benar-benar berpura-pura bahwa, pada kenyataannya, tujuan sebenarnya adalah untuk dapat memainkan permainan kedua. Su Qian mengerti kali ini juga. Ternyata anak itu, Zhang Yu, telah memperhitungkan tindakan keduanya, termasuk semua kemungkinan ide, sejak awal. Tampaknya bahkan dirinya sendiri adalah bagian dari rencananya. Dapat dikatakan bahwa bahkan dia tertipu oleh penampilannya. Ya, menurut Zhang Yu dalam pemahamannya sendiri, dia seharusnya lebih baik daripada seekor monyet. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi sangat tidak normal ketika itu tidak normal. Jadi ini pada dasarnya adalah permainan besar yang menipu semua orang. Su Qian memikirkan ini, senyum muncul di sudut mulutnya, dan bergumam, bocah bau ini. Sungguh aktor yang alami, yang disebut pengamat itu jelas. Tentu saja, orang-orang di sekitar telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun, sebagai pihak, Ma Hao dan Zhou Jin sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal tambahan saat ini, mereka hanya ingin menggunakan seluruh kekuatan di otak mereka untuk mencoba mengubah situasi permainan yang tidak menguntungkan. Terutama Zhou Jin, saat ini dia tidak hanya menggunakan 2 tangan, dia bahkan melangkahkan kedua kakinya ke sisi meja dan menarik sekuat tenaga, berharap untuk menarik lengan Zhang Yu ke bawah. Zhang Yu melirik gerakan Zhou Jin yang berlebihan di sekelilingnya, menunjukkan sedikit ekspresi menghina di wajahnya. Sebaliknya, matanya berkedip dan lengannya bekerja keras. Ma Hao dan Zhou Jin segera merasakan kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa sama sekali, seolah-olah banjir akan datang. Terutama Zhou Jin, yang telah menendang kakinya di atas meja, menemukan bahwa seluruh tubuhnya telah terangkat, dan berguling-guling di sekitar meja beberapa kali, tidak jauh dari sana, pelancong yang sedang bekerja ketakutan dan mengambilnya. Laptop di atas meja, Zhou Jin akhirnya jatuh dari meja, jatuh di bangku, dan jatuh ke belakang dan ke belakang, dengan rasa sakit di wajahnya. Melihat orang-orang yang bersemangat di sekitar, kali ini aku melihat bahwa Zhang Yu benar-benar kuat. Meskipun Ma Hao dan Zhou Jin 2 lawan 1, mereka juga mencoba yang terbaik, bahkan trik yang paling tidak tahu malu digunakan, pada akhirnya itu masih bukan lawan Zhang Yu. Dan perbedaan kekuatan di antara mereka bukanlah bintang kecil, tetapi celah yang sangat besar. Karena adegan terakhir ini, semua orang telah melihat kekuatan Zhang Yu. Zhang Yu berdiri saat ini, menepuk telapak tangannya. Dia tersenyum dan menatap Ma Hao dan Zhou Jin yang jatuh ke tanah, dan berkata, bagaimana? Aku menang lagi. Lengan Ma Hao sedikit tegang pada saat terakhir, dan wajahnya yang sakit terpelintir saat ini. Bahkan jika aku ingin mengatakan sesuatu, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Zhou Jin jatuh ke tanah dan jatuh. Dapat dikatakan bahwa rasa sakitnya sekarat, dan wajahnya sedikit pucat. Tetapi dia masih bisa berbicara, dan mengulurkan jari-jarinya, berkata, Yuan. Ternyata kamu berpura-pura sejak awal. Zhang Yuan berkata, haha. Tertawa, aku tidak menyangka kau akan bereaksi. Tentu saja aku berpura-pura. Sebenarnya, aku sudah tahu itu sejak permainan pertama. Energimu hanya sepotong kue bagiku. Piring, jika aku tidak punya 2 kuas, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Apakah kau benar-benar mengira aku idiot? Hahaha. Ma Hao, menutupi lengannya, sangat marah dan berteriak, dasar brengsek. Beraninya kau berbohong kepada kami dengan menggunakan cara yang begitu rendah. 3 kenakalan berikutnya, Zhang Yuan mencibir, dan berkata, apakah kau lupa apa yang telah kita lakukan?
Kita adalah aktor, oke. Kekuatan aktor adalah penampilan. Sebenarnya, semuanya tidak bisa disalahkan. Aku hanya bisa menyalahkan kalian berdua karena bodoh, bahkan tidak melihatku berakting. Bodoh sekali berada di rumah. Tidak tahu malu, kau menggunakan metode yang tidak bermoral ini untuk menipu uang kami. Aku akan menuntutmu. Zhou Jin telah menggertakkan giginya. Tuntut aku. Zhang Yuanyan mencibir dan berkata, mengapa kau menuntutku? Zhou Jin berkata dengan marah, kau berbohong kepada kami. Zhang Yu tertawa, kau berinisiatif memanggilku untuk bertanding. Bahkan jika itu penipuan, kalian berdualah yang ingin menipuku. Pahamilah. Kau pikir aku benar-benar idiot. Aku tidak bisa melihat kalian berdua terlibat dalam kegiatan bawah tanah. Tindakan kecil apa, katamu? Apa yang kau makan saat kau pergi membeli air tadi? Aku, Zhou Jin mendengar kata-kata sesaat, lalu dengan cepat memohon, aku tidak makan apa-apa. Apa yang bisa aku makan? Kau tidak memakannya. Zhang Yu mencibir, dan berkata, apakah kau lupa bahwa kau mengatakan akan minum obat untuk membeli air? Zhou Jin berkata, ya. Bahkan jika aku minum beberapa obat anti radang. Apakah kau tidak minum obat jika kau sakit? Tentu saja kau bisa minum obat jika kau sakit. Zhang Yu tersenyum dan berkata, lalu apa yang kau bicarakan? Obat apa? Sephora, kata Zhou Jin. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu kau tunjukkan kotak pil itu padaku. Apakah itu cephalosporin? Kotak pilku hilang. Kenapa tidak? Kata Zhou Jin. Tentu saja. Kata Zhang Yu, tapi meskipun kamu kehilangan kotak obat, aku lihat tutup aluminium foil untuk penggunaan obat. Bukankah namanya tertera di sana? Aku tidak melihat cephalosporin di sana. Kata Zhou Jin, aku juga kehilangan aluminium foil. Aku sudah selesai, tapi apalagi yang harus kulakukan? Kata Zhang Yu, di mana kamu kehilangannya? Aku akan mengambilnya dan melihatnya. Zhou Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak ditekan selangkah demi selangkah. Udara, apa hubungannya denganmu? Apa yang kamu tanyakan? Tanyakan padaku. Zhang Yu mencibir, dan berkata, jangan jadi idiot. Setelah kamu pergi membeli air tadi, kekuatanmu jelas jauh lebih kuat daripada saat kamu mulai. Jadi aku curiga kamu pasti telah menggunakan steroid. Benar, bagaimana kabarmu? Kata Zhou Jin ini dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera menutup mulutnya dan kemudian berkata dengan keras, kamu tidak memuntahkan darah. Kamu berbohong kepada kami dengan menggunakan akal sehat, dan sebenarnya menjebak kami untuk obat-obatan. Petik 2. Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, saya tidak minum obat apapun. Saya tidak mengatakan apa-apa, tidak masalah apa yang Anda katakan. Jangan pikir saya tidak melihatnya. Tepat setelah Anda menghabiskan obatnya, Anda meletakkan aluminium foil yang membungkus pil di sebelah kanan Anda di saku celana. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda sekarang dapat mengeluarkan pil yang dibungkus dan aluminium foil dan biarkan saya melihatnya. Jika tertulis cephalosporin, saya dapat mengembalikan uang Anda. Beranikah Anda? Kata-kata dari Zhang Yu. Biarkan Zhou Jin tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membenarkan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa untuk pertama kalinya, dia bisa berbicara dengan sangat memalukan. Zhou Jin tahu bahwa pada saat ini, bahkan jika dia bisa memberitahu bunga-bunga itu, dia tidak dapat menemukan cukup alasan untuk menghindar. Bagaimanapun, dia tidak berani mengeluarkan apa yang ada di sakunya dan menunjukkannya kepada pria besar itu. Karena bungkus aluminium foil pil itu memang menulis nama obat steroid ini, jika benda ini dikeluarkan di depan umum, itu pasti akan menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Itulah sebabnya Zhou Jin merasa tidak bisa berkata-kata. Zhou Jin dipaksa ke sudut oleh Zhang Yu, wajahnya muram karena dia tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang di sekitar saya melihat pemandangan ini dan memahaminya. Tampaknya apa yang seharusnya dikatakan Zhang Yu adalah semua fakta, atau wajah Zhou Jin tidak akan seburuk itu. Ma Hao melihat Zhou Jin tidak mengatakan apa-apa, dan buru-buru berkata, apa yang kamu katakan tidak memiliki bukti sama sekali, apakah itu benar? Bahkan jika Zhou Jin memiliki aluminium foil dengan steroid di sakunya, bisakah kamu membuktikan bahwa dia telah memakannya? Apakah masih ilegal untuk menaruh aluminium foil di sakumu? Orang-orang di sekitarnya melihat Ma Hao mulai membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja, mereka semua terdiam. Tampaknya pepatah lama benar-benar terjawab. Orang-orang itu murahan dan tak terkalahkan. Jika Ma Hao meninggal,
Zhang Yu mungkin benar-benar mengambil dua dari mereka. Pesawat ini akan segera lepas landas. Apakah masih perlu dua orang untuk melakukan tes urin? Zhang Yuwenyan mengalihkan perhatiannya ke Ma Hao dan tersenyum. Sebenarnya, kamu benar. Aku tidak dapat membuktikan bahwa dia telah memakannya. Tetapi aku dapat membuktikan bahwa kamu telah memakannya. Kamu, Ma Hao mendengus dan buru-buru berseru, kamu memuntahkan darah. Mengapa kamu mengatakan aku telah mengonsumsi steroid? Apakah kamu punya bukti? Omong kosong. Aku berani mengatakan, tentu saja ada bukti. Zhang Yu mengeluarkan ponselnya, lalu membuka video, dan berkata, lihat. Apa yang kamu makan? Video dari ponsel itu diserahkan kepada Ma Hao. Ma Hao mengamati lebih dekat, menemukan dirinya dalam video, mengambil steroid, memerasnya, dan melemparkannya ke dalam mulut, sambil menyesap air. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun isi video itu pendek, namun sangat jelas, dan buktinya sudah cukup. Ma Hao tercengang saat melihat ini. Kapan pihak lain merekam gambar? Saya sama sekali tidak mengerti mengapa. Zhang Yu tersenyum dan berkata, videonya sangat jelas. Dan di kursi yang baru saja Anda duduki, ada aluminium foil steroid bekas. Mari kita lihat, apakah itu cefalosporin? Ketika Ma Hao mendengar ini, wajahnya tenggelam dalam air. Tentu saja dia tahu bahwa setelah minum obat, dia menjatuhkan aluminium foil bekas di kursi dengan tangan. Saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kartu besi untuk minum obat sendiri. Sudah, ketika Suqian melihat ini, dia bergegas dan mengambil selembar aluminium foil. Ketika dia kembali, dia menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambilnya dan melihatnya, tersenyum pada saat yang sama, dan berkata, apalagi yang kalian berdua katakan sekarang. Melihat ini, Zhou Jin juga tahu bahwa dia minum obat, dan sekarang dia tidak bisa menyembunyikannya. Segera, dia berteriak, iya, kami minum obat, tapi bagaimana dengan itu? Jangan lupa, meskipun kami mengatakan itu adalah permainan, kami sebenarnya berjudi. Semua orang tahu bahwa perjudian pribadi tidak dilindungi oleh hukum. Jika Anda pergi ke pengadilan untuk melawan gugatan, Anda masih harus mengembalikannya kepada kami. Masalah besar, sampai jumpa di pengadilan. Ma Hao mendengar matanya berbinar dan berseru dengan keras, ya, Anda menunggu. Saya harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan uang ini kembali. Semua orang di sekitar mereka menunjukkan ekspresi tidak bermoral saat melihat pemandangan ini. Taruhan Anda kalah dan tidak mengaku. Tidak ada level sama sekali. Namun, orang-orang di sekitar mereka juga tahu bahwa tidak ada masalah dengan pernyataan mereka. Tampaknya jika mereka benar-benar pergi ke pengadilan, Zhang Yu harus mengeluarkan sejumlah besar uang tanpa syarat. Saya ingin mengandalkan akun itu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, menurutku, kaulah yang menganggap semuanya sederhana. Benar, bahkan jika kita bertaruh melawan perlindungan hukum, bagaimana dengan itu? Dalam masalah ini, aku dan kau berada dalam hubungan kontrak. Pengadilan algoritma memutuskan bahwa kontrak itu tidak sah. Paling banter, aku mengembalikan uang itu padamu. Tetapi kalian berdua minum obat untuk berinisiatif memintaku bertaruh, maka sifatmu berbeda. Jika aku mengikuti upaya penipuanmu, apakah kau tahu bahwa jumlah hukuman 10 juta itu sangat besar? Ren Yun Yiyun, aku ingin melawan hukum, tetapi datanglah. Aku akan menemanimu sampai akhir. Lihat siapa yang terakhir di antara kita. Zhou Jin dan Ma Hao mendengar sebentar, dan mereka tidak tahu bahwa masih ada lubang sebesar itu di dalamnya. Pelanggaran pidana bukanlah masalah sepele. Jika kau tertangkap di dalamnya, semua usahamu dalam hidup ini akan berakhir. Zhang Yu melihat mereka berdua terdiam, dan tersenyum, dan berkata, jangan katakan bahwa kau harus pergi ke pengadilan bersamaku. Bahkan jika aku mengungkap apa yang telah kau lakukan di internet, kalian berdua berpikir bahwa kalian masih bisa berada di dunia seni di masa depan. Apakah kalian akan terlibat? Apakah seseorang akan memintamu untuk tampil dan memberikan dukungan? Karena kau ingin mempertaruhkan masa depanmu padaku, mengapa tidak melakukannya? Aku khawatir kau tidak akan berani. Zhou Jin dan Ma Hao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Dua orang itu sudah tahu bahwa dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, mereka tidak akan pernah bisa bermain melawan lawan mereka. Mereka belum pernah melihat orang yang kuno seperti itu sebelumnya, tetapi kali ini dia hidup. Semua orang yang sedang menonton orang-orang yang sibuk itu semua melihat ke arah Zhang Yu juga.
Aku tidak menyangka anak ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga IQ. Tampaknya jika ada yang ingin menghitungnya, lebih baik menimbang dan memutuskan. Zhang Yu melihat bahwa tidak ada dari mereka yang berbicara, dan juga tahu bahwa mereka pada dasarnya menyerah. Kemudian dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku sudah mengingatkanmu sejak awal. Dalam menghadapi kekuatan absolut, adalah konyol untuk terlibat dalam gerakan kecil yang tidak berguna. Jadi jangan berpikir tentang bagaimana menghitung orang lain sepanjang hari, karena mereka yang menghitung orang lain juga sedang dihitung oleh orang lain. Perhatian teman-teman pelancong. Penerbangan C6651 ke Budapest, Hungaria. Radio di lobi terminal tiba-tiba berbunyi saat ini. Secara alami mengganggu suasana aneh di sekitar. Ketika Tian Guangcheng mendengar siaran itu, dia langsung berkata dengan keras, "Oke. Waktunya hampir tiba. Ayo cepat, persiapkan barang-barang kalian sebelum naik pesawat, tetapi jangan menjatuhkan apapun." Kalian tidak mendengar apa-apa. Ketika orang-orang di sekitar saya mendengar ini, mereka segera bubar dan pergi untuk menyiapkan barang-barang mereka sendiri. Beberapa orang Zhang Yu juga saling memandang, dan kemudian kembali ke tempat duduk mereka bersama-sama. Ma Hao dan Zhou Jin yang tidak saling memandang tampak lesu. Tian Guangcheng menatap Ma Hao dan Zhou Jin yang lesu, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, dia ingin mengucapkan dua patah kata penghiburan, tetapi akhirnya memikirkannya, dan menemukan bahwa dalam kasus ini, dia tampaknya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, dan hanya bisa berkata, "Kuda poni. Kalian berdua harus cepat berkemas. Segera, sudah waktunya naik pesawat. Ngomong-ngomong, jangan lupa periksa barang-barangmu." Setelah itu, dia menghela napas dan berbalik sambil menggelengkan kepalanya. Setelah selesai mengemasi barang-barangnya, Sukian menatap Zhang Yu dan berkata, "Zhang Yu, pesawat akan segera lepas landas. Periksa semuanya dan jangan tinggalkan apapun. Aku akan melihat situasi di sana. Kakak Su, bantulah. Aku hanya ransel, tidak ada yang lain." Zhang Yu tersenyum. Sukian mengangguk, menyeret kotaknya, berbalik dan berjalan pergi. Jiang Chengxuan mengemasi barang-barangnya, lalu mengeluarkan ponselnya, dan berkata, "Tuan Xiao Zhang. Tunggu sebentar, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda." "Ada apa, Saudari Jiang?" "Jangan khawatir, kapan saja Anda bisa berbalik." Zhang Yu tertawa. Ketika Jiang Chengxuan mendengar ini, Yu menyebut dirinya Saudari Jiang, dia secara alami tersenyum gembira, dan berkata, "Baiklah. Anda tidak akan diizinkan menggunakan ponsel Anda setelah naik pesawat. Jadi lebih baik mentransfernya kepada Anda sekarang dan meninggalkannya untuk saya untuk waktu yang lama, saya masih ingat." Setelah itu, dia segera mulai mentransfer uang kepada Zhang Yu. Rekening Zhang Yu dengan cepat menambahkan sejumlah besar puluhan juta, dan dia melihat bahwa dia memiliki begitu banyak uang di rekening kartu banknya. Ini juga membuat Zhang Yu merasa senang. Tampaknya dia semakin dekat dan dekat dengan miliarder sejati. Hal-hal yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya, sekarang akan terwujud. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda dapat mencampurnya dengan citra seorang suami nasional. Dibandingkan dengan daun bawang itu, pantas untuk dipamerkan bahwa ia tidak bergantung pada usahanya sendiri untuk mewarisi warisan ayah selangkah demi selangkah. Ekspresi Zhang Yu juga sangat santai. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Jiang Chengxuan, keduanya berjalan bersama menuju boarding pass, dan tim yang tampil di luar negeri kali ini juga mengatur barang-barang mereka di bawah organisasi Tian Guangcheng dan Su Qian, naik pesawat sesuai urutan. Ma Hao dan Zhou Jin sama-sama mengemasi barang-barang mereka di akhir, tetapi hanya mengikuti tim dengan wajah jelek. Dapat dikatakan bahwa sejak awal gerakan antrean, mata keduanya tidak beralih dari punggung Zhang Yu. Secara khusus, keduanya menyaksikan Zhang Yuhe dan Jiang Chengxuan berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka baik-baik saja, dan mereka sangat marah. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa semuanya, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal, bermanfaat bagi Zhang Yu, jadi meskipun keduanya marah, tidak ada yang dapat dilakukan. Zhang Yu, tetapi jika kutukan itu dapat melukai orang, Zhang Yu sekarang akan jatuh ke 10. 8 lantai neraka, dunia menguap. Rombongan-rombongan seni naik pesawat secara berurutan, karena tiket dipesan secara seragam oleh tim, mereka juga duduk di kelas ekonomi sesuai standar.
Meskipun sangat jarang bagi bintang garis depan seperti Jiang Chengxuan untuk bepergian di kelas ekonomi pada hari kerja, bagaimanapun, situasinya sekarang istimewa. Begitu banyak manula yang duduk di kelas ekonomi. Seorang wanita muda bahkan lebih malu untuk pergi ke kelas bisnis. Tentu saja, mereka hanya bisa berdesakan di kelas ekonomi bersama orang-orang ini. Kursi Zhang Yu diatur di dekat jendela. Setelah meletakkan ranselnya, dia duduk dan menunggu pesawat lepas landas. Su Qian duduk di sebelah Zhang Yu, dan duduk di dekat lorong adalah Jia Ze. Jia Ze adalah aktor tingkat pertama dari Central National Orchestra. Su Qian, sebagai pejabat dengan latar belakang di kalangan sastra dan seni, tentu saja mengenal Jia Ze. Jadi dia juga memperkenalkan Zhang Yu kepada Jia Ze. Karena Zhang Yu tidak memiliki latar belakang resmi, Su Qian hanya memperkenalkan identitas Zhang Yu sebagai aktor tamu. Bagaimanapun, Jia Ze akhirnya menunjukkan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Zhang Yu. Meskipun Jia Ze belum pernah mendengar tentang Zhang Yu sebelumnya, namun setelah pertandingan yang menarik di terminal, Jia Ze juga tahu bahwa ada pekerjaan yang luar biasa di industri hiburan dalam negeri. Mempertimbangkan kelicikan anak seperti itu, perkembangan masa depan dalam lingkaran seni pertunjukan benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, mengingat investasi jangka panjang Jia Ze dalam hubungan manusia, dia secara alami menunjukkan cukup antusiasme kepada Zhang Yu dan membuat Zhang Yu merasa baik hati dari pihak lain. Setelah semua personel naik, pramugari memberitahu semua orang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Pesawat juga mulai bergerak, melaju lebih cepat, dan akhirnya lepas landas di udara, langsung ke langit. Zhang Yu menyaksikan pesawat terbang semakin tinggi dan tinggi, semakin jauh dari bumi melalui jendela. Segera setelah pesawat memasuki awan, tidak ada yang bisa dilihat di luar. Su Qian membuka sabuk pengamannya dan berkata, "Zhang Yu, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin meminta pramugari untuk membawakanmu makanan ringan atau minuman?" "Tidak perlu, aku sama sekali tidak lapar. Aku sudah kenyang siang ini, dan sekarang tidak lama lagi." Zhang Yu mengatakan ini, teringat sesuatu, dan berkata, "Ya, saudaraku. Berapa lama pesawat akan terbang ke Budapest?" Su Qian memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu banyak tentang ini. Butuh waktu lebih dari 10 jam untuk terbang ke Eropa." Jia Ze yang duduk di sana berkata, "Hampir 8 atau 9 jam. Dulu butuh waktu lama untuk terbang ke Budapest karena itu adalah negara kecil, dan kami harus pergi ke Moskow atau Roma di tengah untuk membuat sambungan. Tapi sekarang tidak digunakan. Beijing ke Budapest sudah merupakan penerbangan langsung, tidak perlu transit di tengah, jadi akan jauh lebih cepat." Jia Ze sering pergi ke luar negeri untuk tampil, dan tentu saja dia mengklarifikasi semuanya. Pada saat ini, pesawat berada dalam fase penerbangan yang stabil, dan beberapa orang mulai bergerak di kabin. Karena pesawat tidak diperbolehkan bermain dengan ponsel, Zhang Yu tidak ada hubungannya saat ini. Dia hanya bisa memakai headphone dan mencari film untuk ditonton. Ma Hao dan Zhou Jin duduk bersama. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga sekarang, keduanya pada dasarnya tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi mereka jelek dan sekarat. Ada seorang aktor tua yang duduk di sebelah mereka, dan ketika mereka melihat ini, mereka menggelengkan kepala secara diam-diam. Tentu saja, dia juga tahu mengapa suasana di sekitar mereka begitu aneh. Karena siapapun yang kehilangan puluhan juta dolar, mustahil untuk mengubah wajah sepenuhnya. Sejujurnya, keduanya dapat bertahan sekarang, dan meninggal tanpa muntah darah, yang berada di luar imajinasinya. "Jika saya kehilangan begitu banyak uang, saya khawatir saya akan dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan sekarang. Mungkin suasana di sekitarnya terlalu canggung." Aktor tua itu melihat sekeliling, dan ketika dia melihat kursi kosong, dia bangkit dan berjalan mendekat, karena duduk di dekat mereka, itu benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman, jadi lebih baik duduk jauh. Ma Hao tampak disetrika di kursi Zhang Yu. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Zhou Jin bereaksi dari perenungan, melirik aktor tua yang telah mengubah tempat duduknya, dan kemudian berpikir lagi. Akhirnya, dia melihat ke belakang, dan Ma Hao di sekitarnya berkata, "Kakak Ha." Itu dia. Ketika Ma Hao mendengar ini, dia secara alami menarik kembali pandangannya dari kursi Zhang Yu, menatap Zhou Jin, dan mendengus pada saat yang sama, berkata, "Kamu pikir aku ingin meninggalkannya begitu saja? Tetapi bahkan jika kita tidak ingin meninggalkannya, lalu apa lagi? Pergi padanya untuk ronde berikutnya. Sungguh lelucon. Aku hampir bangkrut,
tahu. Zhou Jin mendengar senyum pahit dan berkata, tentu saja tidak mungkin untuk mengadakan ronde berikutnya. Saya pikir kita harus memikirkan beberapa metode individu, dan yang terbaik adalah membiarkan anak itu mengeluarkan uang itu untuk kita. Ma Hao berkata sambil terengah-engah, apa yang kau impikan tentang musim semi dan musim gugur? Apakah kau pikir dia idiot? Anak itu lebih baik dari seekor monyet. Jangan lupa, 2 kuncir kecil kita masih dipegang oleh anak itu. Jika kita akan melewati pengadilan dan mendapatkan kembali uangnya, dia akan menuntut kita atas percobaan penipuan itu. Ini adalah hukuman, dan aku sekarang berada dalam masa lepas landas karirku. Aku dapat menghasilkan lebih banyak uang jika uang itu hilang. Tetapi jika aku dijatuhi hukuman, semuanya akan berakhir. Jangan beritahu aku, apakah kau berani mengambil risiko? Zhou Jin berkata, tentu saja aku tidak dapat mengambil risiko. Dan aku belum mengatakan bahwa aku dapat memperoleh kembali uang itu melalui pengadilan. Aku pikir pasti ada cara lain untuk mendapatkan kembali uang itu. Itu tidak harus begitu terang dan jujur. Setelah mendengar sepatah kata, Ma Hao menoleh sedikit terkejut, dan berkata, itu benar. Cara bagus apa yang kau miliki? Zhou Jin mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling dengan saksama, melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan keduanya, hanya perlahan-lahan mendekati telinga Ma Hao dan membisikkan beberapa kata. Ekspresi Ma Hao juga terus berubah dengan bisikan orang lain. Akhirnya, dia mengangguk perlahan sampai orang lain selesai berbicara, berkata, ini adalah jalan. Aku tidak menyangka anakmu akan menjadi sedikit jalan. Zhou Jin juga tertawa, jadi aku berkata, bahkan jika kita mendapatkan uang itu kembali saat itu, anak itu mungkin tidak tahu bahwa kita membuatnya. Tetapi kita harus mengeluarkan darah saat itu. Tetapi itu lebih baik daripada tidak ada darah yang kembali. Petik 2. Ma Hao mengangguk dan berkata, ini adalah ide yang masuk akal. Kamu biarkan saja, jika caramu benar-benar dapat memperoleh kembali uang ini, bahkan jika kamu mengeluarkan sedikit darah, aku akan mengakuinya. Aku lebih baik kehilangan uang ini ketika kamu sampai di laut, kamu tidak bisa pelit. Zhou Jin berkata, tenang, Saudara Hao. Kali ini aku tidak hanya meminta anak itu untuk memuntahkan uangku, tetapi aku juga memintanya untuk mengalami pendarahan hebat. Aku harus memberitahu dia itu. Menyinggung perasaanku, Zhou Jin, sama sekali tidak ada akhir yang baik. Setelah itu, dia juga menepuk meja dan kursi di depan. Wajar saja jika mantan orang itu melirik mereka berdua secara alami. Tentu saja, keduanya tidak peduli satu sama lain ketika mereka melihat situasi tersebut. Mereka masih bergumam bagaimana cara menghadapi rencana Zhang Yu. Setelah lebih dari 8 jam penerbangan, pesawat akhirnya tiba di Bandara Internasional Budapest, ibu kota Hongaria. Staf Kedutaan Besar Tiongkok di Hongaria, serta beberapa pejabat kantor penghubung eksternal Kementerian Kebudayaan Hongaria, serta beberapa perwakilan Tiongkok dari Federasi Tionghoa Perantauan Budapest, berantakan, dan sekelompok besar orang datang ke bandara untuk menyambut mereka. Kedatangan kelompok seni, Tian Guangcheng dan Su Qian, sebagai pemimpin tim, memiliki banyak pengalaman di luar negeri. Segera mereka berbicara dan tertawa dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Para aktor kelompok seni berdiri di samping dan menunggu semua orang mengakhiri rasa malu mereka, berharap untuk pergi ke hotel untuk beristirahat sesegera mungkin. Meskipun matahari baru saja terbenam di Budapest dan langit masih cerah, menurut jet lag asli, kebanyakan orang seharusnya sudah tertidur saat ini di Beijing, jadi kebanyakan orang merasa lelah dan perlu pergi ke hotel untuk beristirahat. Tian Guangcheng dan Su Qian serta resepsionis hanya saling menyapa, lalu meninggalkan bandara bersama semua orang dan naik bus yang telah lama menunggu di luar untuk dijemput. Setelah meninggalkan bandara dan memasuki kota, mobil menyeberangi jembatan, dan akhirnya tiba di Hotel Internasional Hirai yang terletak di Sungai Donau. Hotel tersebut, Departemen Budaya Hongaria, secara khusus mengatur akomodasi bagi para seniman Tiongkok yang datang ke sini untuk tampil. Sikapnya berbeda dari sebelumnya, karena pertunjukan ini merupakan acara penting yang diatur oleh lembaga kementerian kedua negara. Selain itu, pemimpin nomor 1 tersebut juga akan segera mengunjungi Hongaria. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan Hongaria juga sangat mementingkan pertunjukan ini, dan tentu saja mengatur kegiatan persiapan terkait dengan baik. Sejujurnya, dibandingkan dengan mereka yang tidak dikenal dan berani keluar dari rombongan seni burung pegar berlapis emas, pertunjukan dan tingkat keseluruhan pertunjukan ini tidak ada duanya di Tiongkok,
yang menunjukkan betapa pentingnya pertunjukan ini bagi Tiongkok. Sekelompok orang memasuki hotel. Meskipun saya merasa lelah, saya hanya bisa beristirahat dengan mudah. Untuk menyesuaikan jet lag sesegera mungkin, jelas tidak mungkin untuk tidur. Setelah beristirahat sebentar, saya pergi ke ruang perjamuan dan sekadar makan sesuatu. Setelah makan malam, rombongan kembali ke kamar mereka. Biasanya 2 orang tinggal dalam satu kamar. Zhang Yu dan Su Qian tinggal di kamar yang sama. Akhirnya, saat tiba waktunya tidur, Zhang Yu berbaring di tempat tidur, dan tidurnya sangat nyenyak. Keesokan harinya, di pagi hari, setelah semalaman melakukan perbaikan, semua orang di rombongan seni akhirnya sedikit pulih semangatnya. Setelah sarapan, kami naik bus lagi dan pergi ke markas besar Orkestra Nasional Hongaria untuk latihan. Pertunjukan pertukaran budaya oleh kelompok seni ini didukung oleh Orkestra Nasional Hongaria dengan latihan dan dukungan band. Orkestra Nasional, sebagai kelompok musik profesional nasional terkemuka Hongaria, secara alami terkenal di seluruh Eropa. Zhang Yu keluar dari mobil bersama kelompok seni tersebut, dan segera melihat wajah yang dikenalnya berjalan ke arahnya sambil tersenyum. "Zhang, hebat, akhirnya Anda di sini." Paul Langer berjalan mendekat sambil tersenyum dan memeluk Zhang Yu dengan hangat. Setelah Zhang Yu dan Lange berpelukan, mereka juga tersenyum dan berkata, "Tuan Lange, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini." Lange tertawa, "Anda melihat saya di sini. Sebenarnya, itu sama sekali tidak aneh. Selain menjadi profesor tamu di Departemen Konduktor Konservatorium Musik Nasional, pekerjaan utama saya adalah menjadi kepala konduktor Orkestra Nasional. Sebenarnya, pesawat Anda baru saja tiba kemarin. Ketika saya tiba di sana, saya seharusnya menjemput Anda di bandara. Tetapi mengingat Anda harus turun dari pesawat dan perlu menyesuaikan jet lag, tidak ada yang terlewat. Setelah latihan hari ini, Anda dapat pergi ke rumah saya sebagai tamu. Saya telah menyiapkan makan malam Hongaria untuk Anda, kita harus minum-minum dengan nikmat." Zhang Yu tertawa, "Maaf sekali. Saya tidak punya apa-apa untuk disiapkan di sini, dan saya harus datang ke pintu untuk mengganggu." Lange tertawa, "Sama-sama. Tidak ada yang perlu disiapkan. Saya dan istri saya sangat tersanjung memiliki seorang jenius musik seperti Anda untuk datang ke rumah saya. Anda dapat mengatakan bahwa Anda dapat datang. Saya lebih dari segalanya." Tentu saja, Zhang Yu tidak menyangka bahwa Paul Lange begitu ramah dan bersahabat. Faktanya, Zhang Yu sangat tersentuh. Faktanya, Zhang Yu hanya pernah melihat dewa-dewa hebat ini di industri musik sebelum dia tidak berhubungan dengan musik. Awalnya, Zhang Yu mengira bahwa orang-orang ini pada dasarnya termasuk jenis mata di atas karena dia tidak pernah berhubungan langsung dengan mereka, dan dia tidak pernah harus melihat langsung kesombongan orang-orang. Tetapi ketika Zhang Yu sendiri memasuki bisnis ini, dia segera berhubungan dengan banyak musisi. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini sangat antusias dengan diri mereka sendiri, tidak sedikit yang sombong. Wu Jun seperti ini, begitu juga Lange. Zhang Yu juga merasakannya sekarang. Seharusnya bukan karena orang-orang biasanya memiliki mata yang lebih tinggi dari atas, tetapi karena mereka tidak memiliki minat dan hobi yang sama. Sangat tidak realistis untuk mengharapkan orang-orang menamparkan diri mereka sendiri di tiang. Jadi saya ingin orang lain pantas mendapatkannya. Tentu saja, aku harus bisa berdiri di atas meja. Memikirkan hal ini, Zhang Yu tampak sedikit menyesal. Aku tahu bahwa Paul Lange akan sangat antusias dengan dirinya sendiri, dan dia harus memberinya sedikit hadiah saat dia datang. Lebih baik sekarang, dengan wajah kosong di kedua tangan, apakah mungkin untuk pergi ke rumah Lange di malam hari, hanya bisakah Hippie tersenyum dengan taring. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat merepotkan. Zhang Yu sedang berbicara dengan Paul Lange di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan apa yang harus dibawakan untuk seseorang di malam hari. "Paul, kemarilah." Sebuah suara tiba-tiba datang, menyela percakapan di antara keduanya. Ketika Lange mendengarnya, dia segera menjawab dan berkata kepada Zhang Yu, "Ayo Zhang Yu. Aku akan memperkenalkan seorang teman kepadamu." Zhang Yu mengangguk dan mengikuti Lange ke orang yang baru saja memanggilnya. Roy Foster berkata dengan senyum di wajahnya, "Paul, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pemimpin Chinese Spring Art Troupe, penyanyi tenor Tiongkok yang terkenal, Tuan Tian Guangcheng." Setelah itu, dia menatap Tian Guangcheng dan berkata, "Tian,
Ini adalah konduktor orkestra kami, Paul Lange. Beritahu kami. Tian Guangcheng mendengar Yan Yan tersenyum dan menjabat tangan Lange. Pada saat yang sama, penerjemah di samping segera menerjemahkan kata-kata Foster kepada Tian Guangcheng. Setelah mendengarkan, Tian Guangcheng tersenyum dan berkata, saya sering mendengar nama Tuan Paul Lange di Tiongkok. Merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengannya hari ini. Penerjemah di dekatnya menerjemahkan kata-kata Tian Guangcheng kepada Paul Lange. Lange tertawa, saya juga mendengar nama Tuan Tian dulu. Roy dulu pernah memasukkan nama Tuan Tian ke mulutnya. Saya dengar kemampuan menyanyi Anda, bahkan di tingkat internasional, sangat hebat. Sekarang ini persis seperti ini kesempatan langka untuk mendengarkan nyanyian Tuan Tian, saya yakin itu pasti kehormatan pribadi saya. Setelah menerjemahkan, Tian Guangcheng menoleh untuk tersenyum dan berkata, Tuan Lange dipuji. Biarkan saya sedikit tulus dan ngeri. Tuan Lange adalah master industri musik Eropa. Bahkan di negara kita, namanya masih belum dikenal. Saya tidak tahu, kali ini rombongan seni kita bisa datang ke negara Anda untuk tampil bersama orkestra Tuan Lange. Saya yakin itu juga merupakan kesempatan belajar yang langka. Selama latihan, jika Tuan Lange merasa ada hal lain dalam penampilan kita, harap jujur, saya yakin itu adalah kehormatan bagi tim kami untuk mendapatkan bimbingan dari seorang master seperti Anda. Lange tersenyum dan berkata, saya tidak berani menunjuk apapun. Saya belum pernah melihat Lange sebelumnya, dan sekarang saya tahu itu, ada banyak seniman master di negara Anda. Saya membandingkan dengan mereka, dan levelnya terlalu jauh berbeda. Kesempatan untuk bertukar dan belajar dengan seniman dari negara Anda jelas merupakan pengalaman yang berharga bagi saya pribadi. Tian Guangcheng mendengarkan Paul Lange dengan sangat baik, dan dia merasa sangat berpihak pada pihak lain. Pada saat yang sama, saya menyesal bahwa dia memang seniman kelas dunia dengan tingkat profesionalisme yang begitu tinggi tetapi tidak sombong sama sekali. Tampaknya orang ini dapat memiliki reputasi yang begitu hebat di industri musik dunia. Setelah Paul Lange dan Tian Guangcheng saling menyapa, mereka menoleh ke Roy Foster dan berkata, Roy, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang master juga. Setelah menunjuk Zhang Yu di sampingnya, dia berkata, ini Zhang Yu yang saya sebutkan. Bagaimana, muda? Petik 2. Ketika Tian Guangcheng melihat Paul Lange, dia benar-benar mengenal Zhang Yu, dan dia cukup terkejut. Kita harus tahu bahwa musisi setingkat Lange ini, jika tidak terlalu akrab, tidak boleh diperkenalkan dengan begitu hikmat. Mungkinkah Zhang Yu pernah belajar musik dengan Paul Lange? Roy Foster mendengar nama Zhang Yu, dan secara refleks menatapnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak terkejut. Karena Lange kembali untuk tampil di Tiongkok beberapa hari yang lalu, dan sering muncul dengan nama itu, dan itu tidak hanya disebutkan, dapat dikatakan bahwa dia sangat terkejut, dan hampir menjadikan orang ini sebagai bintang masa depan di industri musik dunia. Sekarang lihatlah diriku sendiri, tidak terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa itu benar-benar sangat mudah. Bisakah seorang remaja semuda itu mengagumi Paul Lange dalam musik? Ini tampaknya agak luar biasa. Meskipun Roy Foster banyak berpikir, tetapi karena sopan santun, dia menjabat tangan Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Zhang, Anda terlihat lebih muda dari yang Anda kira. Paul dan saya berbicara tentang Anda. Saat itu, saya tidak begitu percaya dengan apa yang dia katakan. Sekarang tampaknya apa yang dia katakan tidak hanya dibesar-besarkan, tetapi sebenarnya tidak cukup. Setelah mendengarkan terjemahannya, saya langsung menerjemahkannya. Setelah mendengarkan, Zhang Yu menjawab dalam bahasa Inggris standar, penilaian Tuan Lange terhadap saya sejujurnya agak berlebihan. Saya masih muda dan pada dasarnya adalah seorang mahasiswa di industri musik. Tuan Foster, senior yang lebih tua di industri musik, jika saya tidak mengerti sesuatu di masa mendatang, saya mungkin masih banyak bertanya kepada Anda, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Zhang Yu berbicara dalam bahasa Inggris standar, dan, sejujurnya, semua orang di sekitarnya sangat terkejut. Seorang pria muda seperti ini seharusnya masih sekolah. Saya tidak menyangka bahasa Inggris bisa diucapkan dengan sangat baik. Bahkan penerjemah profesional di sebelahnya memandang Zhang Yu. Dari sudut pandang profesionalnya, pengucapan tunggal tingkat standar tampaknya tidak memadai daripada yang lain pesta. Tampaknya para seniman garis depan dari Tiongkok ini adalah harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi, yang tidak sesederhana yang terlihat. Roy Foster berkata, Zhang,
Bahasa Inggrismu terdengar sangat standar. Bahkan terdengar sedikit seperti bahasa London. Apakah kamu tumbuh besar di Inggris? Zhang Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku belum pernah ke Inggris. Aku tumbuh besar di Tiongkok. Sebenarnya, aku belajar bahasa Inggris di kelas bimbingan belajar lokal. Gurunya orang Inggris dan mungkin bisa mengucapkannya. Sesuatu yang standar. Foster mengangguk ketika mendengar itu, dan menerimanya sebagai alasan yang masuk akal. Bagaimanapun, karena orang lain adalah orang yang dihormati Paul Lange, Foster secara alami sangat sopan kepada Zhang Yu, dan keduanya secara alami berbicara dan tertawa. Para anggota rombongan seni musim semi di sekitar mereka melihat orang lain seolah-olah mereka adalah pemimpin tim. Mereka benar-benar mengobrol dengan Zhang Yu, dan mereka merasa sangat aneh di hati mereka. Tian Guangcheng diperlakukan dengan cara yang istimewa ini. Tetapi semua orang tidak terkejut. Bagaimanapun, Tian Guangcheng adalah pemimpin rombongan seni. Pada saat yang sama, ia juga merupakan direktur teater opera dan tari nasional. Ia diperlakukan sebagai aula resmi dan memiliki status resmi dan status sosial yang memadai. Ia jauh dari orang biasa yang bukan orang biasa. Tetapi anak laki-laki yang kurang dikenal di depannya dapat menerima perlakuan khusus ini, dan semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Faktanya, para selebritas di industri musik domestik Tiongkok ini adalah artis lama tingkat harta nasional di negara tersebut. Ketika mereka tampil, mereka biasanya tidak dimarahi oleh guru. Meskipun mereka sekarang berada di luar negeri, mereka juga tahu bahwa sulit untuk mempertahankan perlakuan dan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan di negara ini. Namun sekarang, melihat betapa mereka dihargai, itu tidak sebaik seorang pemuda. Ketidakpuasan hati setiap orang secara bertahap muncul. Anak bernama Zhang itu tidak tahu di mana itu muncul. Itu sangat dihargai. Apa pendapat kita tentang kita? Sungguh, mungkin mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jika kamu dan aku naik, aku khawatir kita belum tahu harus berkata apa. Jika bahasa Inggrisnya bagus, kamu tidak bisa bersikap begitu hati-hati. Jika aku berbicara bahasa Inggris, itu sebenarnya bagus, hanya saja tanpa aksen London. Namun, aku belum melihat Dekan Tian memperkenalkanku terlebih dahulu. Kamu belum melihatnya. Anak dengan nama belakang Zhang, sekilas, memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kalau tidak, wakil pemimpin dengan nama belakang Su tidak bisa merawatnya seperti ini. Sepertinya masih dingin di bawah pohon besar. Orang-orang tua tanpa latar belakang ini, kita telah menghitung negara, dan kita tidak akan terlihat. Tidak, sepertinya ini tidak memiliki latar belakang, atau tidak akan berhasil. Sue Gui mendengar semua orang di sekitarnya mengerutkan kening dan berkata, Oke, kalian semua berbisik. Betapa buruknya bagi orang untuk mendengar. Selain itu, kita di sini untuk tampil kali ini, bukan untuk melihat siapa yang lebih saya memiliki latar belakang. Saya tidak berpikir itu buruk untuk melihatnya, jadi saya dapat lebih fokus pada pertunjukan. Jangan lupa, jika standar profesional tidak sesuai standar, Anda tidak memiliki latar belakang. Orang-orang di sekitarku mendengar ini, saling memandang, dan tidak berbicara lagi. Meskipun mereka juga berpikir bahwa Sue Gui masuk akal, tetapi siapa yang bisa menjadi protagonis, yang ingin menjadi peran pendukung. Dan pertunjukan nama besar semacam ini mudah dan lebih mudah untuk menarik lebih banyak perhatian, bisa menjadi roda gigi, yang ingin menjadi sekrup. Tentu saja, Ma Hao dan Zhou Jin juga melihat situasi ini. Untuk mengatakan bahwa orang-orang di rombongan seni, orang yang paling tidak bisa melihat wajah Zhang Yu adalah Matu SD. Tetapi mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka tidak ingin melihat orang lain, mereka sekarang adalah protagonis, jadi kedua orang itu tidak memandangnya, dan tidak terlihat untuk melihat mereka. Foster dan Zhang Yu berbicara beberapa patah kata. Mengikuti Tian Guangcheng, dia juga membuat beberapa kualifikasi internal Su Qianhe lebih tua, dan beberapa artis terkenal di industri dalam negeri, memperkenalkan mereka kepada Foster dan Lange, pengertian. Setelah kedua kelompok saling mengenal, mereka memasuki gedung kantor pusat Orkestra Nasional Hongaria. Orkestra juga merupakan kartu nama di Hongaria, jadi konfigurasi dasarnya juga tersedia dengan mudah. Semua orang datang ke aula latihan orkestra, karena kali ini dukungan band dan latihan band disediakan oleh Orkestra Nasional. Ketika orang banyak datang ke sini, band orkestra sudah lama datang ke sini. Setelah rombongan-rombongan seni muncul di aula latihan,
para musisi orkestra nasional memberikan tepuk tangan karena kesopanan, yang merupakan ungkapan selamat datang atas kedatangan rombongan tersebut. Setelah orang banyak memasuki aula latihan, Lange, sebagai konduktor band, segera memperkenalkan pemain utama berbagai instrumen dalam band kepada Tian Guangcheng dan Su Qian dan yang lainnya. Zhang Yu harus mengatakan bahwa itu juga salah satu karakter inti yang diperkenalkan oleh Lange. Meskipun Lange merasa bahwa ia telah memperkenalkan Zhang Yu secara khusus, orang-orang band masih tidak mengambil ini dari Tiongkok juga, dan mereka hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan satu program. Terus berlanjut, tetapi karena Zhang Yu terlihat terlalu muda, bagi kebanyakan musisi, konduktor umumnya lebih tua dan lebih harum. Sudah merupakan keajaiban bahwa konduktor muda seperti itu dapat naik panggung untuk memimpin pertunjukan. Sebagai komandan utama, bagaimana mungkin? Oleh karena itu, orang-orang band hanya bersikap sopan kepada Zhang Yu. Sebenarnya, dia tidak menanggapi mereka dengan serius. Setelah perkenalan singkat, latihan resmi di pagi hari juga dimulai. Ada total 30 atau 40 orang dari rombongan seni, tetapi tidak banyak dari mereka yang dapat melakukan pertunjukan pribadi di atas panggung. Sebagian besar dari mereka adalah pertunjukan kolektif, dan bahkan ada program alternatif. Adanya program alternatif terutama untuk tujuan mengganti program tertentu dengan program khusus ketika mereka tidak dapat tampil di panggung. Zhou Jin sebenarnya adalah salah satu calon penyanyi. Jika sebagian besar program diselesaikan selama tur, Zhou Jin pada dasarnya memiliki kesempatan untuk mencampur paduan suara, yang merupakan hadiah hiburan. Namun demikian, Zhou Jin juga ingin bergabung. Bagaimanapun, bahkan untuk pertunjukan yang begitu penting, tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Industri seni pertunjukan adalah tempat untuk melihat peluang dan kualifikasi. Siapapun yang memiliki saluran yang bagus dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan banyak seniman lama di garis depan di Tiongkok. Bagi sebagian besar seniman, itu juga merupakan kesempatan yang tidak tersedia. Dan jika tim perusahaan tidak membantu, tidak mungkin untuk memiliki kesempatan. Dan CCTV juga akan mengikuti siaran langsung kali ini, jadi, dalam pandangan Zhou Jin, dia akan datang bahkan jika dia tidak membayar untuk pertunjukan berskala besar seperti itu. Jenis program grup seni terutama dibagi menjadi musik instrumental dan nyanyian. Ketika tampil di luar negeri, karena batasan bahasa, tidak ada cara untuk mempersiapkan program bahasa. Selain batasan panggung dan personel, program tari juga dikecualikan. Oleh karena itu, sebagian besar program terutama instrumental dan nyanyian. Tak lama kemudian latihan resmi dimulai. Guodu Opera and Dance Theater yang dipimpin oleh Tian Guangcheng, sebagai kekuatan utama pertunjukan ini, banyak program berasal dari Opera and Dance Theater, jadi tim mereka juga menjadi panggung latihan utama. Oleh karena itu, para seniman yang melakukan lompat solo, seperti Zhang Yu, hanya dapat berlatih di belakang. Orkestra Nasional Hongaria dan Tian Guangcheng bersama mereka. Kedua belah pihak memiliki hubungan kerjasama, meskipun orkestra nasional hanya mendukung grup musik tersebut. Akan tetapi, untuk mencerminkan semangat kerjasama antara seniman kedua negara, sebagian besar konduktor dari keseluruhan pertunjukan menjadi tanggung jawab Paul Lange. Selama pertunjukan Tian Guangcheng dan Su Qian, ia juga menjadi produser program, dan juga direktur teater opera dan tari, yang bertanggung jawab untuk menghubungkan beberapa detail pada latihan. Program Zhang Yu diatur oleh Su Qian untuk berlatih di belakang, jadi pada awalnya, Zhang Yu pada dasarnya tidak memiliki pekerjaan apapun, dan ia hanya bisa duduk di antara penonton sambil menonton latihan. Orang-orang yang lebih mengenal grup seni pada dasarnya duduk bersama. Sambil menonton latihan di atas panggung, mereka mendiskusikan program mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Ma Hao memiliki pertunjukan tunggal, pertunjukan resmi Zhou Jin adalah pertunjukan alternatif, dan pilihan utamanya adalah paduan suara kolektif. Sebelum pertunjukannya dimulai, keduanya juga berkumpul dan duduk menjauh dari Zhang Yu. Tidak jauh, tidak ada seorang pun di sebelah Zhang Yu, terutama karena dia terkejut dengan Su Qian. Dia pada dasarnya tidak mengenal kebanyakan orang di sini, dan karena usianya yang lebih muda, tidak ada yang maju untuk duduk bersamanya. Jiang Chengxuan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar Zhang Yu dan mengambil inisiatif untuk duduk. Sebenarnya, Jiang Chengxuan sudah menjadi penyanyi wanita yang sedikit terkenal di industri musik, tetapi itu hanya dikatakan di industri musik pop. Di dunia profesional, Jiang Chengxuan masih terlalu muda dan tidak cukup berkualitas.
Dengan begitu banyak senior di dunia seni di sekitarnya, yang mana yang bukan sosok guru di depannya, jadi dia masih merasa nyaman duduk di sebelah Zhang Yu. Bagaimanapun, dalam kelompok pertunjukan seperti itu di mana berbagai guru berkumpul, status sebenarnya dari keduanya hampir sama. Belum lagi Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk membuat Zhang Yu. Ketika keduanya menjadi teman, Anda ingin membeli beberapa karya luar biasa dari Zhang Yu, saya yakin itu tidak terlalu sulit. Zhang Yu melihat Jiang Chengxuan duduk di dekatnya dan tersenyum. Saudari Jiang, apa pertunjukanmu kali ini? Jiang Chengxuan berkata, aku mengcover lagu merah. Kenapa mengcover? Apa kau sendiri tidak punya lagu? Zhang Yu bertanya. Jiang Chengxuan mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara rendah, lagu-laguku pada dasarnya adalah lagu-lagu cepat. Dan dalam pertunjukan seperti ini, menyanyikan lagu-laguku tidak cocok. Jadi aku hanya bisa menemukan lagu lama untuk di-cover. Ini juga tidak mungkin. Oh, begitulah adanya. Zhang Yuwen menganggukkan kepalanya, merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Secara umum, tampaknya penampilan pada kesempatan ini lebih serius. Menyanyikan lagu-lagu yang melompat-lompat secara alami tidak cocok. Benar-benar tidak ada jalan keluar, dan memikirkan hal ini, tidak ada alasan mengapa. Jiang Chengxuan berkata, Zhang Yu yang cerdas. Apa pertunjukanmu? Apakah itu lagu yang kamu buat? Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak bisa bernyanyi. Aku seorang konduktor band kali ini, dan aku menulis musiknya. Simfoni. Jiang Chengxuan bertanya dengan ekspresi aneh. Ya, itu simfoni. Zhang Yuwen menganggukkan kepalanya. Jiang Chengxuan menunjukkan ekspresi kagum, berkata, kalau begitu, kamu benar-benar hebat. Aku benar-benar suka simfoni. Ketika ada orkestra asing di Tiongkok, aku akan mendengarkannya. Sebenarnya, hal itu tidak hanya bagus tetapi juga sulit untuk ditulis. Tidak ada yang bisa menulisnya. Kamu dapat menulis simfoni di usia yang begitu muda. Itu luar biasa. Aku akan melihatnya sebentar. Ngomong-ngomong, apakah lagumu punya nama? Simfoni Takdir. Zhang Yu menjawab. Simfoni Takdir. Jiang Chengxuan bergumam, diikuti oleh senyum, dan berkata, sungguh hebat mendengar namanya. Aku yakin itu pasti luar biasa. Aku menantikannya. Zhang Yuwen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ma Hao dan Zhou Jin duduk tidak jauh dari Zhang Yu, dan mereka berdua mendengar apa yang mereka katakan. Tiba-tiba Ma Hao menunjukkan sedikit ekspresi yang tidak bermoral. Nada Yin dan yang berkata, aku bilang aku akan menjadi Zhou Jin. Kamu bilang beberapa orang di lingkaran musik kita bisa bermain sekarang. Kamu bahkan tidak berpikir untuk menimbang beberapa pon atau dua, kamu berani simfoni dikatakan ditulis. Bukankah beberapa orang tidak memilih tempat sekarang? Tidak menemukan ini adalah markas Orkestra Nasional Hongaria. Itu membuat orang tertawa. Semua orang yang duduk di sekitar secara alami mendengar Ma Hao berbicara begitu keras. Faktanya, tidak semua orang tahu dengan siapa Ma Hao berbicara. Secara alami, melihat Ma Hao dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berencana untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Zhou Jin duduk di sebelahnya, juga berkoordinasi dengan nada Yin dan Yang yang aneh, saudara Hao mengatakannya dengan benar. Sekarang orang seperti itu, dengan sedikit nepotisme di negara ini, bersinar di lingkaran seni pertunjukan. Saya selalu berpikir bahwa saya mengandalkan mereka hubungan khusus dapat melakukan segalanya. Bahkan ketika pergi ke luar negeri, itu sama seperti bos hubungan, anak keduanya. Faktanya, dia tidak menyangka bahwa dia baru saja meninggalkan wajahnya di luar negeri. Anda mengatakan penampilan yang luar biasa. Sungguh memalukan bagi industri musik negara kita untuk menempatkan orang-orang seperti itu untuk dipilih dalam program tersebut. Yang saya tahu adalah bahwa kualitas nepotisme rendah. Saya tidak tahu bahwa secara keseluruhan tingkat musik di negara kita seperti ini. Sungguh memalukan nasional. Petik 2. Zhou Jin dan Ma Hao bernyanyi satu sama lain, tidak hanya suaranya yang sangat keras, tetapi juga meninggalkan posisi Zhang Yu sambil berbicara. Tentu saja, orang-orang di sekitar tahu bahwa sarkasme kedua orang itu ternyata adalah Zhang Yu. Tidak mengherankan bahwa orang-orang di lingkungan sekitar ini mengetahui situasinya. Zhang Yu dan Ma bermusuhan pada hari Selasa, dan orang-orang di sekitar mereka sudah lama melihatnya. Namun, semua orang di sekitar mereka tidak keberatan dengan pernyataan keduanya. Lagi pula, ketika menyangkut kebanyakan orang yang mendekati kualifikasi,
tidak ada masalah. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa anak muda ini, yang tidak dikenal, memiliki satu program yang berharga di sortir, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang di sekitar tidak dapat mengabaikan situasi ini. Banyak orang di sekitar adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam kelompok profesional. Pertunjukan, yang begitu penting setara dengan seorang remaja yang lebih muda dari anak-anak keluarganya sendiri. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki pendapat sama sekali. Hanya saja semua orang tidak menunjukkannya dengan jelas pada hari Selasa. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa Ma Hao dan Zhou Jin sedang berbicara tentang diri mereka sendiri. Jadi dia segera berbalik untuk melihat kedua orang itu dan tersenyum pada saat yang sama, dan berkata, aneh. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda tidak dapat mengatakannya secara langsung. Aneh, bukankah pertunjukan Anda bertindak sebagai Kasim? Ketika orang-orang di sekitar Anda mendengar ini, mereka semua menunjukkan senyum tak berdaya. Orang-orang ini merasa bahwa anak bernama Zhang bukanlah seorang master yang sangat mudah dimakan. Jadi tidak mengherankan bahwa serangan balik datang begitu cepat. Ma Hao secara alami marah, dan berkata, nak. Siapa yang kamu bicarakan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, omong kosong. Tentu saja, siapa yang mengatakan saya? Siapa yang saya katakan? Apakah itu anjing untuk menggonggong 2 kali? Dan apakah saya harus menjawab?